Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Untuk lebih mudahnya kita terapkan pada contoh soal. Nomor 1, 6,751 ditambah 4,28 sama dengan titik-titik. Untuk menyelesaikan soal penjumlahan pecahan desimal, maka prinsipnya adalah kita gunakan penjumlahan susun pendek. Kemudian untuk penulisannya, luruskan tanda koma. Kita tuliskan di samping untuk menghitung supaya lebih mudah ya. 6,751 ditambah 4,28. Ingat, luruskan tanda koma. Kemudian setelah itu, kita jumlahkan sesuai dengan nilai tempatnya. 1 di bawah ini tidak ada angka, ini berarti 0. Untuk lebih memudahkan, kita bisa menambahkan 0 di sini. Ya. 1 ditambah 0, 1. 5 ditambah 8, 13. Tulis 3, simpan 1. 1 ditambah 7 ditambah 2, 10. Tulis 0, simpan 1. Ada tanda koma, luruskan, kita tulis di sini. Kemudian 1 ditambah 6 ditambah 4, 11. 11, nah ini angka satunya di sini. 1, 1 ya. Jadi hasilnya adalah 11,031. Kita salin jawabannya. 11,031. Cara membacanya ya. 11,031. Ya, baik. Selanjutnya kita lihat pada soal nomor 2. 2,15 ditambah 1,652. Seperti tadi kita hitung dengan cara susun pendek. Kita tuliskan di samping 2,15 ditambah 1,652. Tanda komanya ingat, lurus. Setelah itu kita jumlahkan sesuai dengan nilai tempatnya. Di sini tidak ada angka, kita boleh menuliskan 0 ya. 0 ditambah 2, ini angka 0 ini hanya untuk membantu. 0 ditambah 2, 2. 5 ditambah 5, 10. Tulis 0, simpan 1. 1 ditambah 1 ditambah 6, 8. 2 ditambah 1, 3. Jadi jawabnya adalah 3,802. Kita salin. Sekarang kita lihat pada contoh soal pengurangan. 2,036 dikurangi 1,47. Sama dengan cara penjumlahan tadi, kita hitung dengan susun pendek. Prinsipnya adalah meluruskan tanda koma. Ya. Kita hitung di samping. 2,036 dikurangi 1,47. Ya. Kita hitung dengan susun pendek seperti ini. Kita kurangkan sesuai dengan nilai tempatnya. Di bawah 6 itu 0. Kita boleh menuliskan 0 untuk membantu. 6 dikurangi 0, 6. 3 dikurangi 7, tidak bisa, maka dia pinjam ke sini ke depan. 3 menjadi 13, ya, coret 3-nya menjadi 13. Di depan sini, karena dia tidak bisa pinjam ke sini, ini menjadi 1. Di sini 9, harusnya 10 jadi 9 ya nak. Ingat, kalau di sini 0 karena sudah dipinjam 1 ya. 13 dikurangi 7, 6. Ya. 9 dikurangi 4, 5. 1 dikurangi 1, 0. Ingat komanya. Iya. Jadi hasilnya adalah 0,566. Kita tuliskan 0,566. Nah, sekarang kita masuk contoh soal yang keempat. 3,45 dikurangi 1,625 sama dengan titik-titik. Kita hitung di samping. 3,45 dikurangi 1,625. Ya, kita kurangkan sesuai dengan nilai tempatnya.
Nah, ini untuk membantu, di belakang koma hanya 2 angka, sedangkan yang bawahnya ada 3 angka di belakang koma. Maka seperti biasa untuk membantu kita samakan, kita beri 0. Ya, jadi ada 3 angka di belakang koma, ini juga sama. Nah, setelah itu baru kita kurangkan. 0 dikurangi 5, tidak bisa ya, maka dia harus pinjam. Menjadi 10, depannya ini menjadi 4. 10 dikurangi 5, 5. 4 dikurangi 2, 2. Ini 4 dikurangi 6, tidak bisa ya, pinjam. Nah, ini menjadi 14, ini menjadi 2. 14 dikurangi 6, 8. 2 dikurangi 1, 1. Beri tanda koma, luruskan ya. Jadi hasilnya adalah 1,825. Seperti itu, sebenarnya prinsipnya sama dengan penjumlahan maupun pengurangan biasa. Hanya di sini yang perlu kita ingat adalah penulisan tanda koma harus lurus, ya. Penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Sekarang bagaimana apabila soalnya adalah penjumlahan maupun pengurangan pecahan desimal dengan pecahan biasa. Nah, ini ada 2 cara yang bisa kita pilih, tergantung yang diminta oleh soal nanti hasilnya seperti apa. Cara yang pertama adalah jadikan semuanya pecahan desimal. Kapan kita gunakan ini? Apabila soal yang diminta itu hasilnya berupa pecahan desimal. Kemudian cara yang kedua, apabila yang diminta adalah hasilnya adalah berupa pecahan biasa, maka kita jadikan semuanya menjadi pecahan biasa. Kita akan membahas satu persatu cara yang pertama, kemudian cara yang kedua. Baik, kita akan bahas cara yang pertama, yaitu jadikan semuanya pecahan desimal. 1,15 ditambah 1/2. Ini sudah desimal, sedangkan 1/2 belum. Maka 1/2 kita hitung, kita jadikan pecahan desimal, hitung dengan menggunakan porogapet. 1 dibagi 2. Hasilnya 0 ya nak. Beri koma, beri 0. 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 2, 10. Kurangkan 0. Kita salin di sini. 1,15 ditambah 0,5. Kita hitung dengan susun pendek. 1,15 ditambah 0,5. Kita beri 0 untuk membantu. 5 tambah 0, 5. 1 ditambah 5, 6. 1 ditambah 0, 1. Kita salin, hasilnya adalah 1,65. Salin di sini ya, jangan lupa. Nah, seperti itu. Sekarang soal yang nomor 2. 0,8 dikurangi 3/4 sama dengan titik-titik. Ini sudah desimal, 3/4 belum. Kita jadikan 3/4 menjadi pecahan desimal. Porogapet ya. 3/4. 3 dibagi 4, 0. Beri 0, beri koma. 30 dibagi 4, 7. 7 dikali 4, 28. Kurangkan 30. Ini pinjam. Jadi 10, ini jadi 2. 10 kurangi 8, 2. 2 kurangi 2, 0. Lanjutkan, beri 0. 20 bagi 4, 5. 5 dikali 4, 20. Kurangkan 0. Nah, kita salin di sini. 0,8 dikurangi 0,75. Kita hitung susun pendek. 0,8 dikurangi 0,75. Supaya sama, di belakang koma memudahkan perhitungan ya nak, beri 0. 0 dikurangi 5, tidak bisa, pinjam. Ini menjadi 7. Ya. 10 dikurangi 5, 5. 7 kurangi 7, 0. 0 dikurangi 0, 0. Hasilnya adalah 0,05. Kita salin 0,05. Nah, demikian. Insya Allah akan lebih mudah setelah kalian banyak berlatih soal. Cara yang kedua, jadikan pecahan biasa. Nomor 1, 1,15 ditambah 1/2 sama dengan titik-titik. 1,15 ini kita jadikan pecahan biasa. Caranya, tutup komanya, 115. Ya, kita tulis di sini 115 per. Di belakang koma ada berapa angka? 1, 2.
berarti penyebutnya adalah 100. Jadi 1,15 adalah 115 per 100. Ditambah 1/2 sama dengan, samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 100 dan 2. KPK dari 100, 2. Regedek 2. 51. Regedek 2. 25. 1. Regedek 5. 5. 1. Regedek 5. 1. 1. Ada 2 dan 5, kita pasangkan. 2 dikali 5, 10. Ini juga 2 dikali 5, 10. Jadi 10 dikali 10 adalah 100. KPK-nya adalah 100. Jadi kan penyebutnya 100. Ini juga menjadi 100. Yang ini tetap 115. Nah, 1/2, 100 dibagi 2, 50. Dikali 1, tetap 50 ya. Kita jumlahkan. 115 ditambah 50 sama dengan 165 per 100. Ini kita sederhanakan 165 per 100 ini dengan menggunakan FPB. FPB dari 165, 100. Regedek. Cari bilangan yang bisa membagi 165 dan 100 adalah 5. Hasilnya ini 33, 20. Ini sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Maka yang paling sederhana adalah 33 per 20. Atau kita jadikan pecahan campuran adalah 1/13 per 20. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan soal-soal latihan pada buku Erlangga. Selamat mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan teliti. Ustazah akan membagikan kunci jawab 1 hari kemudian.